Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Sabtu 4 Januari 2025. Perjumpaan dengan Mesias. Kutipan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 41. Ia mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Sobat Katolikana, Diana adalah seorang mahasiswa yang sedang mengalami kebimbangan dalam hidupnya. Ia selalu mencari makna hidup, tetapi tidak pernah merasa puas. Suatu hari, temannya Dion mengundangnya untuk ikut retret. Awalnya Diana ragu, tetapi akhirnya mengikuti ajakan itu. Dalam retret itu, Diana bertemu seorang pembimbing rohani yang berbicara tentang Yesus, Sang Mesias. Hatinya mulai tersentuh, dan ia merasa dipanggil untuk mengenal Yesus lebih dalam. Setelah sesi tersebut, Dion mendekati Diana dan berkata, "Aku ingin mengenalkanmu kepada Yesus. Dia telah mengubah hidupku. Jika kamu mau dan yakin, dia juga bisa mengubah hidupmu, Diana." Hari-hari berikutnya, Dion mulai mengajak dan membimbing Diana untuk membaca Alkitab dan berdoa bersama. Secara perlahan namun pasti, Diana mulai menemukan kedamaian dan juga tujuan hidupnya melalui bimbingan dari Dion yang tentu saja peran Roh Kudus tak dapat diabaikan. Kedamaian yang ditemukan Diana mengubah hidupnya menjadi ceria dan penuh semangat. Diana sadar bahwa kedamaian kegembiraan itu tidak akan disimpannya sendiri, namun harus dibagikan kepada teman-temannya. Sobat Katolikana, kisah di atas menguatkan akan pemahaman saya akan isi perikop Injil Yohanes bab 1 ayat 35-42 ya, yang mana dalam perikop ini menggambarkan bagaimana sebuah perjumpaan dengan Yesus dapat membawa daya ubah terhadap hidup seseorang. Yohanes Pembaptis yang diutus sebagai pemuka jalan bagi kehadiran Yesus tidak mau egois mementingkan ketenaran untuk dirinya sendiri. Namun Yohanes Pembaptis sangat sadar akan perannya. Dari itu, Yohanes mengarahkan murid-muridnya untuk ikut Yesus, Sang Anak Domba Allah. Andreas, salah satu murid yang diarahkan Yohanes, juga tidak sendirian hanya mengenal Yesus, tetapi dengan semangat dengan saudaranya Simon Petrus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada tantangan untuk berbagi kabar baik. Siapkah saya dan Sobat Katolikana untuk berbagi kabar baik bagi sesama, sekalipun bukan dikatakan sebagai pesan berantai? Semoga kita semua menjadi lebih mempunyai gairah spiritual untuk dimampukan menghayati kasih Tuhan, sehingga ada rasa sukacita yang akan terpancar menjadi satu kekuatan yang membawa orang di sekitar untuk makin dekat dengan ajaran kasih-Nya. Pesan utama dari bacaan ini adalah bahwa pengenalan akan Yesus tidak pernah berhenti pada diri kita sendiri. Setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita dipanggil untuk membawa orang lain kepadanya. Sama seperti Andreas mengarahkan Simon kepada Yesus, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi iman. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami terima kasih Engkau telah memanggil kami untuk mengenal-Mu. Berikanlah kami hati yang terbuka untuk terus mencari-Mu. Teguhkan iman kami bahwa Engkaulah Putra Allah yang kekal, Sang Mesias dan Juru Selamat dunia. Engkaulah Nabi, Imam dan Raja yang berkuasa untuk menyelamatkan kami dari keterpurukan dosa. Berikanlah
kami kemampuan dan keberanian untuk membawa orang lain kepadamu. Semoga hidup kami menjadi saksi nyata atas kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.